Tato caro panikan kure limo jorong kota Bukit Tinggi lanjut tan duo. 6. Akad nikah. Nah, itu rasanya pernikahan. Pada hari upacara nikah keluarga, pada hari upacara nikah keluarga, karabat, tatuo adat dan bako marapule diundang oleh keluarga marapule untuk datang ke rumah orang. Nah, maksudnya ke rumah orang tua dan disuguhi makanan. Pihak keluarga marapule memberikan gelar dan nasihat sebelum mengantarkannya ke masjid sampai acara nikah yang akan dilangsungkan di kampung anak daro. Marapule biasanya berangkat dari rumah orang tuanya setelah salat zuhur, diringi penghulu muda, mama dan kerabat-kerabat laki-laki terdiri dari 8 sampai 10 orang. Dalam kelompok itu harus ada laki-laki yang pandai manitah, karena semua pembicaraan akan dilangsungkan di rumah anak daro. Dalam bentuk itu ada panitahan maksudnya. Sementara seluruh keluarga tentu tertua adik, bako dan kerabat anak daro diundang ke rumah anak daro untuk menyambut marapule dan rombongan yang akan datang setelah acara akad nikah selesai. Anak daro diwakili oleh ayahnya, saudara laki-laki dan saudara laki-laki ayah. Mereka menanti pihak rombongan, kerabat serta marapule di masjid untuk melakukan akad nikah. Selesai akad nikah, mereka bersama marapule dan kerabat marapule menuju rumah orang tua anak daro. Sampai di rumah anak daro, marapule lebih dulu melangkah melewati gerbang dan pintu rumah, baru diikuti yang lain. Di tangga rumah, seorang wanita yang dianggap paling tua dari kerabat anak daro menyambutnya dengan taburan bareh kunyit. Kemudian marapule didudukkan tepat di depan kamar pengantin. Setelah disuguhi makanan, kerabat dan keluarga marapule yang mengantarkannya dan kerabat pihak anak daro melakukan panitahan sebelum melepas marapule dan pengiringnya pulang ke rumah orang tuanya untuk beristirahat. Pada sore hari, marapule kembali ke rumah anak daro dengan lebih banyak pengiring. Mereka itu membawa salimut yang akan digunakan marapule yang akan bermalam di rumah anak daro. Sejak malam itu, marapule tinggal di rumah anak daro sekali membawa perlengkapan seperti selendang untuk anak daro, alat-alat mandi serta pakaian marapule yang akan dipajang di pasirek, jas dan sarung. Tujuan menyalang kandang. Pada kesempatan itu, kerabat semua famili perempuan atau wanita dari pihak marapule datang ke rumah orang tua anak daro untuk memperkenalkan diri dan mengenalkan anak serta kerabatnya. 8. Bermalam. 3 hari kemudian anak daro dan marapule dijemput oleh kerabat marapule terdiri dari 5 sampai 7 orang wanita perempuan mengenakan pakaian adat. Orang menginap tujuannya untuk menginap semalam di rumah orang tua marapule guna perkenalan dengan famili marapule. Anak daro diringin oleh kerabatnya terdiri dari 8 sampai 12 orang. Perempuan atau wanita mengenakan pakaian adat. Setelah mengiringkan anak daro dan disuguhi makanan di rumah
marapulai maksudnya dimakan di rumah orang tua marapulai, mereka kembali bersama marapulai ke rumah anak daro. Setelah sado upacara iko dilaksanakan sebagai seorang suami, marapulai tinggal di rumah orang tua anak daro yang disebut rumah gadang, dalam kurang rumah amak, yang di dalamnya terdapat kamar-kamar sesuai dengan jumlah anak perempuan dalam keluarga. Seorang wanita atau perempuan yang baru menikah menempati kamar terdepan bersama suaminya atau bersama lakinya. Sementara anak laki-laki tidur di ruang sebelah belakang atau bawah sesuai dengan sistem matrilineal yang dianui oleh orang Quraisy. Anak laki-laki memiliki ruang atau kamar di rumah ibunya di bagian belakang. Seiring perkembangan zaman, orang Quraisy tidak terlalu terikik mana menjalankan adat ini. Anak wanita atau anak perempuan yang telah menikah tinggal bersama suami di rumah yang mereka dirikan berdua, dan tidak selalu harus tinggal di rumah gadang. Dan yang bersama-sama pula mereka mengatur harta dan pencarian mereka atau pencarian kedua suami isteri, serta menjaga dan membesarkan anak-anak suami isteri atau mereka. 9. Dijapui bako. Telah bermalam ke rumah mertua atau mintuo, biasanya acara dilanjutkan dengan japui bako. Bako dari mempulai dan anak daro mampasinggahi. Maksudnya bako dari mempulai atau anak daro biasanya membuat acara untuk mengundang makan anak daro jom mempulai baru ke rumahnya. Kadang-kadang bako anak daro lebih dulu mampasinggahi. Kadang-kadang bako marapulai iko biasanya melalui kesepakatan antara bako saja. Mako sampai di siku selesailah acara pernikahan untuk termen pertama. Untuk termen kedua, acara pernikahan dilanjutkan maulang atau maangekkan tungku. Biasanya dilakukan 3 bulan setelah acara termen pertama atau alat pernikahan pertama, iaitu dari pihak marapulai datang bersama-sama ke rumah anak daro untuk makan bersama atau makan teragak. Bedanya kalau waktu menjelang kandang hanya perempuan saja yang datang, maka pada acara maulang iko ada kesempatan kaum laki-laki dari pihak marapulai datang untuk makan bersama. Biasanya kaum perempuan datang pada siang hari dan kaum laki-laki datang setelah salat maghrib. 2. Menampuh. 2 atau 3 hari sebelum hari maulangi marapulai membalikan saruang batik untuk anak daro dan uang untuk pembali beli. Sebelum acara makan bersama adolai acara pendahuluan yang disebut menampuh. Maksudnya anak daro baru dengan pakaian adat pai ke pasar dengan menggenggam kampia siriah diringi oleh beberapa orang ibu-ibu dan terdiri bako perempuan 1 orang, seorang saudara perempuan 1 orang, maksudnya orang kampung 2 orang dan ipar 1 orang. Semua perempuan itu berpakaian adat warna merah sadonya. Itulah cerita sejarah
tata cara pernikahan Kurai Limo Jorong Kota Bukit Tinggi.